persiapan untuk pelaksanaan ijazah. Jadi ada latar belakang mengapa kebijakan Kementerian Pendidikan itu berubah dari ijazah konvensional yang biasanya dicetak oleh pusat kementerian, kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah maupun melalui Pemda. Jadi Bapak Ibu semua, eh, latar belakang munculnya Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 itu dari permasalahan-permasalahan ijazah yang terjadi selama ini dari berbagai daerah dan juga di pusat juga, seperti yang kita tahu kalau dari media kita biasa melihat isu-isu di mana ada ijazah palsu yang dibuat. Jadi ini kebijakan kementerian itu sudah dibuat, ditetapkan di tahun 2024, tapi baru kali ini kami sosialisasikan karena menunggu panduan aplikasi bagaimana Bapak Ibu semua di sekolah itu bisa mengoperasikan. Sering terjadi ada ijazah palsu untuk pengambilan ijazah dari peserta didik yang mana itu merupakan hak dari peserta didik yang sebagai tanda kelulusan apabila sudah memenuhi persyaratan capaian dari akademiknya. Kita ingin agar hal-hal ataupun permasalahan tersebut itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya ijazah elektronik ini akan terjadi efisiensi di dalam pengadaan ijazah dan juga Bapak Ibu semua, kita sekarang ini sudah pada era pemerintahan yang berbasis elektronik. Jadi di dalam pengelolaan ekosistem pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sampai ke satuan pendidikan, kita sudah melakukan penatausahaan berbasis elektronik. Ya, jadi Bapak Ibu semua, di mana penerbitan ijazah berbasis teknologi informasi komunikasi ini melalui suatu nomor ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah. Jadi, dalam nomor ijazah nasional itu diberikan kepada seluruh peserta didik yang memang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan eh, mereka ini lulus dari satuan pendidikan tersebut. Jadi sudah ditetapkan oleh kepala sekolah. Di sini terkait dengan eh, perubahan atau transformasi ijazah, ini kita berbasiskan pada inovasi teknologi, kita mengikuti perkembangan teknologi dan mendorong pemangku kepentingan pendidikan baik di pusat maupun di satuan pendidikan dan di daerah untuk selalu berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemudian di dalam sistem ijazah ini kita bisa lebih mudah melakukan verifikasi maupun validasi ijazah secara online oleh pihak yang berwenang dengan cepat dan mudah. Sehingga di sini untuk memastikan validitas ijazah itu bisa dilakukan secara online karena ada portal untuk melakukan verifikasi maupun validasi ijazah dengan cukup memasukkan nomor ijazah yang merupakan nomor unik dari eh, peserta didik yang memang sudah lulus dan itu adalah nomor tunggal. Kemudian di sini juga akan terjadi efisiensi administrasi sekolah, di mana beban kepala sekolah dan berguru akan berkurang. Yang tadinya menuliskan ijazah secara manual, menulis itu akan lebih berkurang beban tugasnya. Di sini juga kalau kita ada suatu kejadian kahar, misalnya ada bencana baik alam maupun sosial, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang terakhir seperti terjadi di Bekasi, terjadi banjir di mana dokumen-dokumen, misalnya ijazah yang dimiliki anak-anak itu sudah hilang, hanyut, ataupun longsor, terkena ada bencana gempa bumi, terkebakaran, dan lain sebagainya, maka bisa dilakukan penerbitan ulang, mencetak ijazah yang memang tinggal memasukkan saja nomor ijazah nasional dari peserta didik tersebut.
kita setiap tahun di Kemendikdasmen mendistribusikan sebanyak 9,6 juta belangko ijazah rata-rata dan diberikan kepada lulusan setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun kejar paket A, B, C dan juga SLB di seluruh Indonesia dan bahkan di sekolah Indonesia luar negeri yang ada di beberapa negara yang memang tersedia layanan pendidikan sekolah Indonesia hanya untuk SD ke atas karena untuk PAUD TK itu belum wajib belajar sehingga belum menjadi kewajiban untuk memberikan ijazah sebagai tanda kelulusan. Tapi kita akan coba sedikit melihat kebijakan dari Permendikbudristek nomor 58 ini yang menjadi uh, gambaran tentang kebijakan untuk ijazah, pengelolaan ijazah kita di tahun ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau dulu ijazah itu definisinya adalah sertifikat atas prestasi belajar dan kelulusan Bapak Ibu. Nah, di dalam Permen 58 ini, ijazah itu menjadi dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik, sedangkan untuk prestasi belajar yang ada di kebijakan sebelumnya ini akan dituangkan dalam dokumen yang disebut sebagai transkrip nilai. Jadi nanti ini merupakan dua dokumen yang berbeda tapi satu kesatuan gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan belangko ijazah, ada halaman muka yang pernyataan kelulusannya, lalu prestasi belajarnya di halaman belakangnya dalam bentuk daftar nilai. Eh, di dalam kebijakan ini akan terdapat dua dokumen, yang satu ijazah, lalu disertai dengan dokumen transkrip nilai untuk memuat informasi mata pelajaran dan nilai yang peserta didik. Lalu prinsip sendiri ini sebenarnya sudah banyak kita terapkan gitu Bapak Ibu ya, di beberapa tahun terakhir melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Namun ini kita tegaskan lagi di dalam Permendikbudristek nomor 58 tentang validitasnya, tentang akurasi datanya, lalu legalitasnya. Dan mungkin ini prinsip akurasi ini yang akan menjadi fokus di tentang data-data yang akan kita gunakan sebagai dasar penerbitan ijazah untuk peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau di kebijakan sebelumnya, ini menjadi tanggung jawab kementerian untuk menyediakan, menggandakan, serta mendistribusikan belangko ijazah Bapak Ibu ya. Sedangkan di dalam Permendikbudristek nomor 58 ini, belangko ijazah, kita menyebutnya sebagai format ijazah, ini akan disediakan oleh kementerian melalui sistem yang akan Bapak Ibu gunakan untuk dapat menerbitkan ijazah. Nah, sedangkan untuk penerbitan ijazahnya sendiri, secara umum prinsipnya sama Bapak Ibu ya, diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Namun memang di dalam kebijakan Permendikbudristek nomor 58 ini diatur bahwa yang menerbitkan ijazah itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi Bapak Ibu, berdasarkan nomor ijazah nasional diterbitkan kementerian. Kemudian juga kalau sebelumnya pengisian belangko ijazahnya dilakukan secara manual, di dalam penerbitan ijazah kita tahun ini pengisiannya akan dilakukan melalui sistem. Kemudian muatan ijazah secara prinsip sama, kita ada identitas peserta didik, lalu ada identitas satuan pendidikan, lalu pernyataan kelulusan, dan kalau yang sebelumnya ada daftar nilai mata pelajaran, ini kita pindahkan ke transkrip nilai sehingga tidak menjadi lagi muatan dari ijazah Bapak Ibu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ani, untuk formatnya tidak ada lagi informasi nama orang tua, tetapi selebihnya kurang lebih sama Bapak Ibu dengan muatan yang selama ini sudah diterbitkan melalui belangko ijazah. Nah, ini menampilkan kembali gitu Bapak Ibu gambarannya. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, pengisian format ini akan dilakukan melalui sistem Bapak Ibu. Makanya kita nanti perlu mengoptimalkan kualitas data kita. Jadi nanti dari bagian paling atas nomor ijazah ini Bapak Ibu sampai bagian paling bawah, itu akan paling bawah akan diisi melalui format. Nah, terkecuali untuk foto dan juga penandatanganan. Nah, ini akan dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan, penempelan fotonya ataupun tanda tangannya. Baik itu secara digital ataupun secara fisik gitu Bapak Ibu, ataupun tanda tangan basah dilakukan di satuan pendidikan masing-masing setelah formatnya diunduh melalui sistem tadi. Jadi secara umum Bapak Ibu, eh, kebijakan dalam Permen 58 ini termasuk format ijazah ini akan berlaku untuk seluruh satuan pendidikan. Baik itu SD, SMP, SMA, SMK, termasuk sekolah luar biasa, termasuk untuk paket dan juga untuk SPK serta sekolah sekolah kita yang ada di luar negeri, SLN maupun
paket yang ada di luar negeri. Jadi menggunakan format yang sama, nanti hanya judul ijazahnya saja yang berbeda gitu Bapak Ibu ya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada ijazah SD, ada ijazah SDLB-nya ataupun ada ijazah paket A. Itu saja yang membedakan. Tapi untuk format selainnya menggunakan format yang sama. Nah, terkait selanjutnya Bapak Ibu, tadi ijazah diterbitkan disertai dengan transkrip nilai. Untuk muatannya juga sebetulnya kurang lebih secara prinsip sama. Kalau dulu di dalam kebijakan sebelumnya itu dituangkan muatan transkrip nilainya sesuai dengan standar penilaian gitu Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Hanya saja memang kalau di dalam pedoman yang sebelumnya kita membuat panduan penulisan gitu Bapak Ibu ya. Tapi di dalam Permendikbudristek ini kita tuangkan muatannya apa saja. Nah, ini muatannya paling sedikit gitu Bapak Ibu ya. Artinya berbeda dengan yang ijazah, muatannya adalah yang disebutkan tadi. Namun untuk muatan transkrip nilai ini, karena nantinya ini akan diterbitkan secara mandiri oleh satuan pendidikan, muatannya kita atur paling sedikit. Artinya, jika satuan pendidikan merasa ada informasi lain yang perlu ditambahkan dalam transkrip nilai ini, itu dimungkinkan untuk dilakukan Bapak Ibu. Mungkin sebagai contoh Bapak Ibu untuk sekolah luar biasa misalnya, tadi di dalam format ijazahnya tidak ada jenis kekhususan. Mungkin yang selama ini muncul gitu dalam ijazah kita yang menggunakan belangko ijazah sebelumnya. Nah, tapi untuk di tahun ini informasi tersebut dapat dituangkan di dalam transkrip nilai ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk contohnya. Nah, untuk formatnya, ini gambaran umumnya Bapak Ibu untuk muatan-muatan tadi, paling sedikit tadi, ini kita tuangkan dalam bentuk seperti ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan secara prinsip, secara umum gambarannya kurang lebih sama gitu Bapak Ibu ya dengan format ataupun belangko daftar nilai yang ada di halaman belangko ijazah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin banyak juga pertanyaan bagaimana dengan kertasnya? Karena satuan pendidikan mencetak sendiri, artinya akan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini ketentuan minimalnya Bapak Ibu. Artinya, paling sedikit ketentuannya memenuhi spesifikasi berikut ini. Kalau untuk ijazah, ukuran kertasnya adalah A4, ini sesuai dengan format yang akan disediakan oleh sistem. Ketebalannya 80 gram, warnanya putih. Sedangkan untuk transkrip nilai dimungkinkan untuk ukuran kertas F4. Nah, Bapak Ibu, pembaruan ijazah ini kita lakukan untuk ijazah yang rusak ataupun hilang serta yang terdapat kesalahan penulisan. Jadi kalau yang sebelumnya ini kita terbitkan surat keterangan, ini kita lakukan dengan pembaruan ijazah. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu pelajari lagi di dalam dokumen peraturan yang mungkin sudah Bapak Ibu miliki sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya apa dengan ijazah yang tadi sebelumnya? Secara prinsip kita menggunakan format ijazah yang sama Bapak Ibu. Tapi kalau untuk perbaikan, dia akan ada keterangan perbaikannya apa. Tapi untuk isinya dari atas sampai bawah, formatnya sama Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau tadi untuk pembaruan yang sifatnya cetak ulang, itu akan ada keterangan di bawahnya bahwa ijazah tersebut telah dilakukan cetak ulang. Nah, ini sifatnya juga sama untuk transkrip nilai. Jika ada perbaikan, dia akan diterbitkan ulang dengan perbaikannya. Lalu jika cetak ulang, dia akan ada keterangan cetak ulangnya. Nah, untuk penata usahannya, tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Ani, kita akan menyediakan sistem verifikasinya. Namun, kita tetap meminta untuk satuan pendidikan paling sedikit menyimpan hasil pindai dokumennya ataupun dokumen elektroniknya gitu Bapak Ibu ya, jika ijazahnya diterbitkan secara elektronik. Sehingga nanti dalam hal satuan pendidikannya tutup, penata usahaan ini bisa diserahkan ke dinas ataupun kementerian sesuai dengan kewenangan jika ada hal-hal yang perlu dilakukan atau dibutuhkan oleh pemilik ijazah terkait ijazahnya. Nah, kalau yang sebelumnya ada penatasan belangko ijazah, kalau diisi ketika lakukan pengisian ada yang salah tulis atau ada yang rusak, perlu diganti belangko ijazahnya. Sedangkan di dalam pelaksanaan penerbitan ijazah kita tahun ini, semuanya akan dilakukan melalui sistem Bapak Ibu. Jadi jika ada untuk penerbitan pertama kali, semuanya akan mekanisme yang nanti akan dijelaskan. Tapi nanti setelah, jika ijazahnya sudah diterbitkan dan ternyata masih terdapat kesalahan ataupun rusak tadi, maka akan masuk ke dalam mekanisme pembaruan ijazah tersebut. Yang tadi di bagian sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, untuk penyetaran ijazah yang kondisi existing selama ini masih diberikan layanannya oleh Kementerian melalui Ditjen Pondasmen. Namun di dalam Permendikbudristek 58 ini memberikan pengakuan gitu Bapak Ibu ya untuk ijazah-ijazah
yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan nasional. Nah, nanti akan diterbitkan panduan oleh kementerian yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk dapat melakukan pengakuan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan luar negeri ini. Nah, untuk pengesahan fotokopi ijazah, Bapak Ibu, kalau sebelumnya setiap fotokopinya harus disahkan gitu, Bapak Ibu, atau delegalisasi. Nah, untuk transkrip nilai yang diterbitkan dari tahun ini dapat difotokopi tanpa diperlakukan pengesahan, Bapak Ibu. Ini mengingat tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Ani, jadi nanti dengan sistem verifikasi yang akan disediakan oleh kementerian, harapannya setiap informasi dari jasa atau fotokopi jasa itu dapat dilakukan verifikasi melalui sistem tersebut, Bapak Ibu. Namun, kalau memang masih terdapat kebutuhan pemenuhan persyaratan, tentunya pengesahan ini masih tetap dapat dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk ijazah yang diterbitkan sebelum tahun ini, perlakuannya masih sama, Bapak Ibu. Kalau tadi pembaruan, itu berlaku untuk ijazah yang diterbitkan di tahun ini dan selanjutnya. Tapi untuk yang terbit tahun lalu dan sebelumnya, jika terdapat kesalahan penulisan, maka akan tetap diterbitkan keterangan kesalahan penulisan. Ataupun jika ijazahnya hilang atau rusak, akan diterbitkan surat keterangan pengganti ijazahnya. Jadi, secara kebijakan untuk ijazah yang terbit di sebelumnya, ini akan diberlakukan sama dengan yang sudah diberlakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu, Bapak Ibu. Begitu juga dengan pengesahan fotokopinya. Untuk fotokopi ijazah dari belangko secara fisik tahun lalu yang belum diterbitkan tahun ini tetap diperlukan dilakukan pengesahan. Nah, terakhir Bapak Ibu, kenapa ijazah yang diterbitkan tadi, yang tahun sebelumnya tadi tetap kita tuangkan kembali, kita atur di sini, karena dengan berlakunya Permendikbudristek nomor 58 ini, Bapak Ibu, peraturan yang kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan sebelumnya, yaitu peraturan Menteri nomor 29 dan juga peraturan Menteri nomor 14 ini beserta dengan peraturan ataupun regulasi turunannya menjadi tidak berlaku gitu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, makanya untuk yang terkait ijazah-ijazah yang diterbitkan di tahun ini, kita tuangkan kembali pengaturannya dalam Permendikbudristek nomor 58. Namun secara prinsip yang akan dikenakan terhadap ijazah dengan belangko ijazah fisik tersebut masih menggunakan pendekatan yang sama. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, gambarannya kebijakan dari pengelolaan ijazah kita, termasuk penerbitan ijazah gitu, Bapak Ibu, yang akan kita laksanakan pertama kali di tahun ini. Keamanan ijazah itu sepertinya kita prioritaskan lebih kepada belangko ijazahnya, Bapak Ibu ya, yang terdapat berbagai keamanan, security printingnya, perforasinya, ada yang tidak kasat mata dan sebagainya. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, di mana data menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga, ini yang mau kita terapkan di dalam penerbitan ijazah kita tahun ini, Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan sistem yang akan kita gunakan ini, penerbitan ijazah kita pun boleh semakin akuntabel, sehingga kalaupun tidak bisa menghilangkan, dapat mengurangi adanya potensi-potensi permasalahan yang mungkin ataupun penyalahgunaan ataupun penerbitan ijazah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah judulnya tata kelola data pendidikan yang terintegrasi untuk mewujudkan data induk pendidikan yang berkualitas. Jadi ini memang tata kelola data yang memang harus kita bangun bersama. Seringkali kalau kaitannya dengan ijazah ini sering menjadikan banyak polemik, khususnya terkait dengan waktu adanya pilkada maupun bahkan kemarin 1 bulan yang lalu kami diminta memverifikasi data-data ada calon RT yang ada di daerah Kelapa Gading ini. Syarat untuk menjadi RT pun ijazah digunakan seperti itu. Nah, dengan adanya mekanisme yang saat ini akan dibangun berdasarkan Permendikbud 58 tahun 2024, mungkin ke depannya akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan atau memvalidasi data berikut atribut-atribut yang melekat ke dalam peserta didiknya maupun di dalam satuan pendidikannya. Ini adalah terkait dengan Dapodiknya dulu, karena sumber data awalnya itu ya ada di Dapodik, tidak ada input manual ataupun tidak ada input baru terkait dengan calon-calon penerima nomor ijazah ini.
Semuanya data berasal dari inputan yang ada di dalam Dapodik maupun yang ada di dalam Kementerian Agama, itu ada di EMIS. Jadi sumber datanya itu ada dari Dapodik maupun dari Kemenak atau pengelolaan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relasional dan longitudinal. Jadi kita pengen tahu nih, selama ini kan Dapodik sudah mencatatkan dari dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Saat ini datanya sudah ada rekam didiknya, dia di kelas berapa saat ini, terus dia masuk ke rombel mana, gurunya siapapun itu kita sudah bisa mendapatkan informasi ini. Nah, kaitannya dengan ijazah ini, seluruh data-data yang kita siapkan, seluruh data-data awal yang kita siapkan, yang kita kumpulkan itu berdasarkan dengan data Dapodik yang terupdate berdasarkan inputan dari setiap satuan pendidikan. Nah, di sini nanti saya akan menginformasikan bahwa ketika nanti dashboard tersebut akan dilihat, otomatis nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah siswa tingkat akhir yang ada di dalam satuan pendidikannya tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila masih terjadi ketidaksesuaian ini, mohon sesegera mungkin melakukan verifikasi dan validasi datanya. Mungkin saja nanti ada contohnya, satu satuan pendidikan misalkan jumlah peserta didik tingkat akhirnya itu ada 60 anak. Tetapi yang ada tercatat di dalam dashboard itu hanya 55 orang. Kok ada 5 orang tidak masuk ke dalam daftar calon penerima nomor ijazah tersebut. Nah, ini sudah dipastikan, ini harus dilihat apakah siswa ini masuk ke dalam residu. Yang pertama, apakah residu terkait dengan NISN? Dia belum memiliki NISN, atau dia memiliki NISN tercatat ganda di satuan pendidikan lain, atau memang terkait dengan residu nomor induk data-data kependudukannya, NIK-nya, namanya, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin. Ini yang masih mungkin menyebabkan terkait dengan data-data yang tidak masuk ke dalam dashboard tersebut. Jadi pastikan data yang masuk yang ada, lihat di laman Verval PD, lihat apakah masih masuk dalam kategorinya peserta didik itu masuk residu NISN atau NIK. Pastikan data-data tersebut tidak lagi ada masuk dalam residu. Ini yang paling pertama harus dilakukan. Yang kedua, tadi sudah sempat disinggung, bagaimana nanti terkait dengan sekolah-sekolah yang memang statusnya tidak terakreditasi. Nah, nanti itu datanya bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akreditasi itu, ditumpangkan atau dilegalisasi di satuan pendidikan yang terdekat dari wilayahnya, agar data-datanya itu bisa masuk ke dalam dashboardnya. Saat ini Bapak Ibu bisa melakukan simulasi, bisa melihat pengecekan data-data tersebut apakah sudah valid atau belum. Nanti ketika rilis data aplikasinya keseluruhan, akan kita baru mulai database-nya. Kalau memang ada perbaikan dan sudah penumpang, itu yang akan kita lakukan. Tapi saat ini masih proses simulasi, Bapak Ibu bisa mengecek data-datanya sudah valid atau belum. Kalau data residu valid NIK dan NISN, ini sudah dipastikan harus sesegera mungkin Bapak melakukan perbaikan melalui ekosistem datanya, yaitu melalui Dapodik ataupun melalui mekanisme Verval yang selama ini sudah dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki operator sekolah, silahkan mendaftarkan salah satu tim atau salah satu orang yang bertugas menjadi operator sekolah atau operator Verval ke laman sdm.data.kemdikbud.go.id dengan surat penugasan
dari kepala satuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Ini adalah sedikit konfigurasinya. Jadi ini adalah konfigurasi terkait dengan data induk yang selama ini kita bangun. Jadi ada 6 sub ekosistem data, yaitu ada data predikti, ada sub ekosistem entry data, integrasi data, verifikasi validasi data, ada pengelolaan data induk, sub ekosistem pendayagunaan program dari pihak eksternal, dan ada yang keenam, sub ekosistem pendayagunaan program pembangunan pendidikan dari internal kementerian. Nah, diawali dari sub ekosistem entry data, di sini ada sumber data dari Pedidikti, Dapodik, dan EMIS. Mungkin teman-teman ya Bapak Ibu semua di sini sudah paham dengan Dapodik dan menginputkan setiap tahun terkait dengan data-data yang ada. Nah, input data dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Itu biasanya nanti menjelang tahun ajaran baru akan ada rilis terkait dengan Dapodik terbaru, dan mekanisme mulai sudah menarik data, menarik prefill, dan nanti setelah itu disinkronkan di dalam mekanisme yang ada. Nah, dari data-data tersebut baru masuk ke dalam wali data, yaitu di Pusdatin. Disitulah di sub ekosistem yang kedua dilakukan pengintegrasian data, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi. Jadi integrasi datanya ini tidak hanya ada di Dapodik saja, tetapi kami melakukan pengintegrasian data yang bersumber dari Kementerian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, maupun Sanawiyah, serta pondok-pondok pesantren yang selama ini sudah tercatatkan di dalam Dapodik. Nah, data-data itu sudah kita integrasikan dan kita sinkronisasikan. Apakah ada data yang tercatat di dua lembaga dan statusnya sama-sama aktif? Nah, ini yang harus dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan. Apabila terjadi seperti itu, ada satu anak tercatat awalnya di salah satu sekolah A, dan ketika dia pindah ke salah satu sekolah B, nah ini harusnya status yang ada di sekolah A harusnya dimutasikan atau dikeluarkan. Akan tetapi kalau di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang swasta, kadang-kadang masih ada eh, satuan pendidikan mempertahankan siswanya agar mendapatkan dana BOS. Nah, ini akhirnya anak tersebut tercatat ganda dan tidak bisa tercatat ganda dengan statusnya sama-sama aktif. Akhirnya bagaimana mekanisme untuk melakukan perubahannya atau perbaikannya, ya harus dikeluarkan. Nah, kadang sekolah mempertahankan, nggak mau. Akhirnya bagaimana caranya? Kami sudah menyiapkan satu tools yang ada di laman Verbal PD untuk melakukan pengeluaran siswa ganda yang ada di satuan pendidikan dengan membuktikan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan memang bersekolah di sekolah kami. Itu bisa dilakukan oleh seluruh operator satuan pendidikan, nanti dilakukan approval oleh di Pusdatin. Kemarin saya baru dapat laporan terkait dengan ada perbedaan tidak validnya data induk kependudukannya. Mungkin saja ada WNA atau mungkin saja masih banyak nama ibu kandungnya yang tidak sesuai. Nah, ini bisa dilakukan perbaikan oleh setiap satuan pendidikan. Terus itu ketika terjadi integrasi dan mendapatkan informasi seperti itu dikembalikan lagi ke seluruhnya ke satuan pendidikan untuk dilakukan verval dari satuan pendidikannya, apakah akreditasinya sesuai, peserta didiknya, pendidik dan tenaga pendidikan. Setelah itu baru masuk ke data induk kependidikan. Di sini ada datanya sudah valid, masuk ke dalam data induk pendidikan, mulai data satuan pendidikan, peserta didik sampai dengan yayasan penyelenggara pendidikan. Kalau sudah masuk ke dalam data induk pendidikan, baru dimanfaatkan ke pihak internal maupun eksternal. Yang hal ini pihak internal itu memanfaatkan untuk penyiapan data awal calon penerima nomor ijazah nasional berdasarkan siswa tingkat akhir dengan kondisi valid NISN maupun valid terkait dengan NIK. Jadi nanti syaratnya harus valid semuanya baru bisa masuk ke dalam calon penerima nomor ijazah nasional. Seperti itu. Jadi ada salah satu contoh
Ini ada yang masih bermasalah NIK atau NISN. Mungkin saja ini nanti karena dia warga negara asing, tinggal diinputkan saja kalau memang dia memiliki kitas, inputkan saja kitasnya itu di dalam Dapodik agar nanti bisa terekam di sini. Ini contoh yang sudah memiliki NISN, kita lihat. Ternyata kalau kita lihat di sini quality controlnya bahwa ada nama Violet Elizabeth Joy Pailan. Di sini Dukcapil dan yang lain-lainnya ini memang belum valid. Kalau memang dia WNA dan tidak memiliki kitas ataupun NIK, ini otomatis nanti akan bisa kita langsung generate ya. Karena memang ada perlakuan khusus untuk warga-warga negara asing yang bersekolah di Indonesia. Apabila dia sudah memiliki NIK ataupun NISN, otomatis nanti bisa dilakukan pemadanan apabila masih ada kesalahan atau teman-teman satuan pendidikan harus melakukan perbaikan data di laman Verpal PD ini. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan peserta didik ini sudah jelas bisa dipisahkan mana yang masih bermasalah residu NISN-nya, mana yang NISN ini kosong, mana yang masih NISN ganda. Tadi sudah saya sampaikan, apabila NISN kosong, pastikan data-datanya seluruhnya valid semuanya. Apabila masih terjadi tercatat ganda NISN ini, ajukan satuan pendidikannya itu untuk pengeluaran siswa ganda dengan membuktikan mengupload terkait dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan bahwa siswa-siswa tersebut memang ada di dalam satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Nanti tinggal di-approve oleh Pusdatin apakah memang sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai akan ditolak, tetapi kalau memang sudah sesuai apa yang sudah ada, otomatis akan dilakukan approval. Seperti itu. Nah, ini adalah DNS daftar nominasi sementara yang sudah muncul di dalam Verpal tersebut. Jadi ketika statusnya valid DNS, yaitu data tersebut adalah data peserta didik yang telah lolos validasi awal dan berhak mengikuti proses selanjutnya dalam rangka kelulusan penerimaan ijazah. Jadi data-data yang sudah muncul dan sudah dinyatakan valid atau lolos sudah valid Dukcapil maupun NISN, otomatis itu nanti akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya untuk penetapan DNT-nya. Nah, yang kriteria valid DNS meliputi peserta didik berada pada satuan pendidikan yang terakreditasi atau berada pada satuan pendidikan yang tidak terakreditasi yang sudah ditetapkan relasi legalitas atau menginduk ke satuan pendidikan. Jadi itu yang masuk kategori DNS. Pak, ternyata sekolah kami kok nggak muncul di situ. Mungkin saja data tersebut belum dilakukan karena statusnya tidak terakreditasi dan Dinas Pendidikan belum melakukan penetapan relasi legalitas atau menginduk ke satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Terus yang kedua, peserta didik dengan klasifikasi NISN-nya valid dan identitas peserta didik padan data induk kependudukan. Itu yang harus dipastikan. Jadi kalau ada 60 siswa tingkat akhirnya ternyata hanya ada 50, berarti ada 10 yang masih berstatus belum valid Dukcapil. Nah, ini residunya ya kriteria residu DNS-nya meliputi peserta didik berada pada satuan pendidikan tidak terakreditasi. Jadi yang tadi saya sampaikan, selama dia sekolahnya belum terakreditasi atau yang tidak terakreditasi, otomatis dia tidak akan masuk ke dalam daftar nominasi sementara. Terus yang kedua, peserta didik dengan klasifikasi residu NISN dan belum padan. Jadi kebalikannya yang tadi dengan residu yang valid DNS. DNT, di sini peserta didik sudah ditetapkan lulus oleh satuan pendidikan. Jadi nanti di manajemen itu hasil dari DNS ini siswa tingkat akhirnya diluluskan dulu nih oleh setiap satuan pendidikan. Setelah diluluskan baru membuat SPTJM. Nah, setelah membuat SPTJM, diupload dan di-approve oleh dinas baru bisa menjadi calon penerima nomor ijazah yang akan di-generate by sistem seperti itu. Ada residu DNT sama juga nanti peserta didik belum ditetapkan lulus oleh satuan pendidikan. Bagaimana Pak kalau hanya misalkan ada 40 baru diluluskannya 30. Nah, itu selama nanti belum dibuatkan diluluskan kembali berdasarkan surat keterangan kelulusan ini harus match
antara sekolah sudah menyiapkan membuatkan surat keterangan kelulusan, otomatis nanti data yang akan dilakukan kelulusan daftarnya akan dicentrang oleh setiap satuan pendidikan di laman manajemen, otomatis nanti akan masuk ke dalam calon penerimanya. Bagi yang siswa yang tidak dilakukan kelulusan, otomatis dia masuk dalam residunya. Bagaimana Pak? Apakah mungkin SPTJM itu bisa dilakukan lebih dari satu kali? Sangat memungkinkan nanti akan dilakukan kelulusan ulang berdasarkan SK. Setelah itu nanti otomatis akan terbit SPTJM baru. Nah, sekolah melakukan SPTJM dan otomatis nanti akan diajukan dan bisa mereplace terkait dengan terakhir yang sudah dikirimkan. Seperti itu. Khususnya SK penetapan bagi satuan pendidikan yang berstatus belum terakreditasi. Nah, ini menurut informasi bahwa bagi satuan pendidikan yang statusnya belum terakreditasi akan diberikan akreditasi sementara oleh BAN yang akan diintegrasikan ke Pusdatin dan akan masuk ke dalam dashboard tersebut. Bagi yang belum, otomatis akan mendapatkan akreditasi sementara, tetapi kalau statusnya tidak terakreditasi, sudah fix bahwa tidak akan dilegalisasi atau direlasikan ke satuan pendidikannya. Seperti itu. Nah, penanganan residu. Jadi penanganan residu akreditasi. Bagaimana penanganannya? Nanti di bawah sudah ada jelas keterangannya. Di sini apabila terjadi residu akreditasi, dilihat berkoordinasi dengan BAN agar melakukan perbaikan akreditasi di dalam satuan pendidikan. Berkoordinasi dengan BAN, nanti BAN akan melakukan perbaikan di dalam laman Sispenanya.